gunakan kata al-ilah. Contoh, dalam Kejadian 1 ayat 1 dalam Arabic Bible yang digunakan oleh orang Kristen yang ada di Lebanon, mereka menggunakan seperti apa? Dikatakan begini, fi'il badi khalaqal al-ilahu samawati wal ard. Ya, bahwa pada mulanya al-ilah menciptakan langit dan bumi. Jadi menggunakan kata al-ilah. Ulangan 6 ayat 4 juga mengatakan Isma Israel Yahwa ilahunna Yahwahu wahidun. Jadi menggunakan Yahwa sebagai nama Tuhannya mereka. Ini baru benar. Karena menggunakan nama Tuhan yang sebenarnya, yaitu Yahwa. Karena orang Arab nggak ada dialek teman-teman. Makanya menggunakan Yahwa. Gitu. Ya. Jadi nggak ada orang Kristen Arab yang menggunakan kata Allah sebelum adanya Islam ya. Nah, silakan. Bang Nathan, ini saya mau bersih-bersih dulu Bang Nathan ya, sebagai moderator saya kerja dulu nih. Silakan. Halo Uril. Al-ilah itu adalah sang Tuhan. Al-ilahnya orang Islam siapa? Allah. Al-ilahnya orang Kristen Arab itu Yahwa. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Bisa nggak kamu tunjukkan? Ya, dapatnya dari mana? Contoh kata la ilaha illallah. Di sini dua kata disebutkan, ilah dan Allah. Dua kata yang dipisahkan. Jadi kamu dapat dari mana? Kamu dapat dari mana? Kata al-ilah ya menjadi Allah. Dapatnya dari mana? Silakan. Uril. Ya silakan tunjukin. Ya, kalau bisa nanti Bang, abang turun di bawah aja dulu Bang ya. Kumpulin data Abang. Kok cari aja kau yang ngomong kok. Terima kasih Bang ya. Iya. Terima kasih ya Bang ya. Terima kasih. Nanti Abang bawa dulu ya. Abang bawa dulu ya datanya Bang ya. Cari sendiri lah datanya. Iya. Instruksi. Cari sendiri. Ayo silakan. Halo. Ya silakan. Silakan yang menginstruksi silakan. Mohon maaf saya. Halo, maaf ya sebelumnya dari Kristen Islam Bang atau? Ya. Saya Kristen. Oke, silakan lanjut Bang. Saya mau bertanya nih. Ya silakan. Halo. Saya mau bertanya si Blitz. Silakan. Khususnya Blitzkrieg ini dia Muslim apa Kristen? Kristen Abang. Kristen atau BP Bang? Blitzkrieg. Asli Kristen, asli dia itu Kristen. Benar kenal benar itu Kristen dia. Kenapa? Enggak, kita dengar dari caranya ngomong aja kita bisa tahu, bro. Masa nggak paham sih? Protestan HKBP ya. Jadi begini, saya mendengar 2 jam si Blitzkrieg ini dia berdiskusi dengan Dian Pratama 2 jam. Saya naik nggak dikasih. Semua di Bible dihabis tuntas, ibaratnya diselewengkan. Tapi si Blitzkrieg itu diam kok, kayak seperti nggak mengerti sama sekali. Dia ini hanya cuman oh iya, semua Kristen geram sama dia. Dia kayak bodoh banget gitu loh, menjawab hal-hal yang Ditomono. Ku jual di tempat kerja aku juga Pak. Makasih kakak. Berapa ungkirnya benten Sombopu Kak? Apa ya? Deh, lakum. Oke, makasih. Kalau Yesus adalah Yahweh yang dibilangin ini Da Vinci ini, berarti Yesus yang di perjanjian lama yang dibawakan oleh si Da Vinci adalah Yesus yang bertobat. Tadinya tukang bun-bun, tadinya tukang main cewek, tadinya tukang homo juga karena suka melihat biji pelernya orang. Nah, berarti Yesus yang di perjanjian baru yang dibawakan oleh Da Vinci adalah Yesus yang bertobat dari kejahatannya sehingga dia bayar hutangnya di kayu salib untuk menebus dirinya sendiri, bukan untuk menebus manusia, karena dia
pernah menyesal melakukan segala kejahatan yang dia lakukan di perjanjian lama. Tadinya dia nama Yahweh dan dibaptis ulang oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, namanya menjadi Yesus. Itulah efek samping menamakan, memiliki nama Tentagramaton di perjanjian lama yang diracik oleh keluarga kaum Masoret. Jadi kitabnya itu kitabnya juga kitab anak baru kemarin, ya kan? Padahal di Septuaginta tidak ada, dan kitab itu bukan original. Kitab itu adalah kitab ciptaan di abad 10 oleh keluarga rabi-rabi, keluarga Masoretik, dan dia hendak memperkenalkan nama yang baru, yaitu nama Yehova. Jadi dia sebenarnya berkiblat kepada Tuhan Yehova Yotevave yang akan menjadi dua Tuhan. Jadi dia hanya mentamengkan nama Yesus, menggunakan nama Yesus untuk dagangan Yotevave-nya laku. Kalau tidak ada nama Yesus, dagangan Yotevave akan menjadi dagangan-dagangan gak laku. Iya, jadi pernyataan Rose saya sangat setuju itu. Saya pernah berdiskusi sama si Rose, si ibu-ibu ini. Saya sangat setuju kalau yang di Semak Duri itu adalah malaikat. Tapi jangan lupa, ada juga Allah di situ. Setelah saya berdiskusi yang lalu-lalu sama si Rose, itu ayat 4-nya bagaimana? Kamu setuju nggak? Dia nggak setuju. Kamu tipeks nggak? Dia malah nyuruh saya untuk tipeks ayat 4, ayat 6, ayat berapa lagi itu? Ayat 7, ayat 9, ayat 10, dan seterusnya. Dia minta tipeks itu ayat. Jadi dia maunya itu Keluaran 3 ayat 2 doang. Padahal di ayat 4 itu dikatakan ketika dilihat Tuhan huruf kapital bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah Semak Duri itu. Berarti ada malaikat, ada juga Tuhan huruf kapital. Kemudian di ayat 6 lagi, lalu ia, maksud dia di sini adalah Allah berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah ini nih yang disuruh tipek sama si Rose. Padahal dia tidak meyakini itu sehingga blunder perkataannya. Dia cuma mengutip itu Keluaran 3 ayat 2. Itu malaikat Tuhan di Semak Duri katanya. Saya mau katakan begini, ketika ada malaikat Tuhan, di situ juga ada Tuhan. Klop itu Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15 itu klop. Jadi Ya Pak Andi, Yesus itu Raja Sorga Pak. Dia punya banyak pelayan. Malaikat itu para pelayan. Dikatakan di Ibrani 1 ayat 14, mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk memberikan pelayanan kepada manusia yang harus diselamatkan. Jadi konyol, masa raja dengan pelayan ada di satu tempat, ya suruh aja lah pelayannya. Anda sendiri gimana Pak? Anda kan sering suruh pembantu Anda tentunya untuk melakukan berbagai tugas kan? Masa prinsip seperti ini tidak Anda pahami? Yesus itu Raja Sorga, jadi dia utus malaikatnya gitu loh Bapak. Jadi kalau Musa sepertinya tidak konsisten, sebentar dia bilang malaikat, sebentar dia bilang Tuhan, itu karena Musa terpengaruh oleh rasa mungkin takjub dia pada api itu. Jadi dia pikir itu Tuhan. Dan memang kan benar, Musa itu tertipu. Dia pikir dia bertemu Tuhan, padahal cuma malaikat. Itulah kejadiannya kenapa saya bilang Musa itu ditipu Yahweh. Yahweh ngaku-ngaku Tuhan. Akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Dan Musa percaya. Itulah. Ya sudahlah, tapi itu kan kesalahan masa lalu Musa, kita udah ngerti. Akhirnya Stefanus datang mengoreksi. Itu cuma malaikat, kata Stefanus. Tapi Stefanus mesti membayar pernyataannya itu dengan nyawanya. Begitu. Dan mengenai Yesaya 43 tadi yang dibacakan oleh saudara siapa nih Indonesia ya. Iya, dikatakan dia begini Bang, itu acara tukar guling Bang. Jadi Israel itu nggak gratis Bang dibebaskan dari Mesir. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia sebagai gantimu, Seba ya. Terus engkau berharga di mataku karena aku ini mengasihi engkau. Aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Konyol. Itu maksudnya apa? Jadi maksudnya Israel itu aku muliakan, aku kasih dengan mengorbankan bangsa-bangsa lain, mengorbankan Mesir, mengorbankan Seba. Itulah Tuhan Anda memberi, maksudnya harus ada tumbal.
memberikan tumbal atas jasanya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itulah Tuhan Anda. Akulah satu-satunya Tuhan juru selamat. Konyol, ngaku-ngaku doang Tuhan, ngaku-ngaku juru selamat. Cuman setan aja kok. Makanya kalau botol itu jangan dibawa semua. Saya sudah buktikan bahwa yang mereka sembah ini Yesus yang lain. Yang sudah ditentukan. Dia bilang Musa itu Musa tadi dibohongin sama malaikat. Terus kalau Musa tidak punya otoritas tentang itu, kenapa Musa bertemu sama Elia di gunung itu dengan Tuhan Yesus? Yang kamu maksud Tuhan Yesusmu itu. Padahal itu bukan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang Tuhan Yesusmu itu Tuhan Yesus yang lain. Nggak jadi masalah kalau Tuhan Yesus yang lain. Kamu jangan senggol-senggol kita. Kalau menurut kamu Yahweh itu nggak jadi masalah. Yang penting Tuhan Yesusmu itu bukan Tuhan Yesus yang dari Israel itu. Paham kau? Kalau botol itu jangan diborong semua. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Maksudnya apa? Yang tadi dikatakan, aku satu-satunya juru selamat. Tidak ada selain juru selamat daripadaku. Makanya Tuhan Yesus mengatakan lagi aku lagi di situ, itu klop juga dengan yang tadi Bapak tadi bilang itu, Bapak NTT tadi. Makanya aduh Tuhan, minim literatur kalian ini, disenggol dikit langsung KO. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Musa dengan Elia itu bertemu, kenapa punya otoritas Musa dengan bertemu dengan Yesus sampai badannya bersinar itu? Hah? Dan saksinya siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Makanya kalau bahlul itu jangan terlalu bahlul. Kalian dapat kabar sedikit langsung selesai. Padahal kalian botol-botol semua, penyesat-penyesat semua. Makanya kalian itu sedikit. Paham kalian? Selesai. Sudahlah, enggak kelas diskusi sama orang-orang bahlul kayak gini. Ya, jadi si gladiator ini ternyata juga menyangkal. Tadinya dia bilang, Tuhan kami Tuhan, tidak pernah jadi manusia. Kalau dia bilang Yesusnya dari Israel, berarti Yesusnya manusia. Sejak kapan kau udah mulai sadar bahwa kamu mengakui Yesus itu adalah manusia? Gladiator, berarti kamu sudah bertobat dari doketismemu, menerima Yesus datang sebagai manusia karena kau mengatakan dia dari Yerusalem, Israel sana yang adalah keturunan Daud. Gladiator, bertobatlah gladiator, karena barang siapa yang menolak Kristus datang jadi manusia, dia adalah antikris. Dan kalau gladiator tidak bertobat, dia cocoknya bergabung dengan Nabi Lugahon Tambunan, adalah nabi kita, nabi yang paling besar, Nabi Tritunggal Titanium. Tuhannya berwujud. Gladiator, daripada kamu jadi JO Titanium, mendingan kamu jadi jadi Tritunggal Titanium. Ada bapak, ada mama, ada anaknya. Ketimbang Tuhan kamu nanti jomblo di surga, mendingan gabung sama Tuhan Tritunggal Titanium. Gladiator, ngapain gabung dengan JO? Tuhannya jomblo, ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain, kasihan nanti kekal di sana jomblo. Gladiator, jadi Tuhanmu murung terus. Makanya di perjanjian lama suka bun-bun, ya kan, suka sekali melakukan kejahatan. Makanya di perjanjian baru dia bertobat, mengasihi orang, mencintai orang dan menyembuhkan orang. Oke ya, terima kasih atas waktunya Hus ya. Begini, kan dari saya dengar bahwasanya yang ditembak dulu itulah malaikat. Ya memang iya, tapi jangan lupa ya, Tuhan menurunkan dua batu dua kali sama Musa. Ya, yang pertama dipecahkan Musa. Kenapa dipecahkan? Karena waktu itu bangsa Israel menyembah berhala. Ya, maka waktu itu Musa memecahkannya kedua batu. Dan dalam Keluaran 34 ya, ternyata ya Tuhan menurunkan dua loh batu yang kedua kalinya. Ya,
Di sana Tuhan 40 hari 40 malam ya bersama Musa di Gunung Sinai. Ya, kalau Anda membantah ini, semua perjanjian lama batal. Anda membantah Tuhan turun 40 hari 40 malam karena apa? Karena Tuhan yang mengetahui penciptaan. Ya, Tuhan yang mengetahui kapan dunia diciptakan. Ya, bahwasanya Nabi Musa menulis penciptaan bersama Tuhan di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Ya, jangan sangkal ini. Kalau Anda sangkal Tuhan pernah turun 40 hari 40 malam bersama Musa, otomatis perjanjian lama batal. Kenapa? Siapa yang mengetahui penciptaan? Kan hanya Tuhan. Makanya Tuhan menulis segala perkataan dan perjanjian Tuhan di Gunung Sinai 40 hari 40 malam, ya. Nah, dengan bersama Musa. Makanya Musa di sana tidak makan roti dan tidak minum air. Karena apa? Karena bersama Tuhan. Ngapainlah Tuhan di sana 40 hari 40 malam? Kalau tidak menulis kitab Musa. Ya, dari mana tahu Musa penciptaan? Ya, tertentu bersama Tuhan menulisnya. Begitu, jangan salah kaprah Anda ya. Makanya Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Tuhan yang benar itu sifatnya tidak membumbun. Sebab Yesus katakan di Yohanes 8:44, iblis itu pembumbun dan pendusta. Tak mungkin Tuhan melanggar aturannya sendiri, ya kan? Iblis. Jadi kalau ada Tuhan yang mengaku membumbun, dianggap Tuhan, itu bukan Tuhan saya itu ya. Saya yakin itu Tuhan para penyembah Yahweh, wataknya akan menghujat dan juga membenci orang. Nah, Yesus Kristus bilang apa? Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Yang kami kasihi itu manusia. Yang kami lawan itu seperti Paulus adalah iblis. Iblis yang jadi Tuhan ini yang kami lawan, termasuk Yahweh. Ya. Yahweh itu adalah malaikat yang jatuh dan jadi Tuhan, dipertuhankan seperti si gladiator ini dan kelompoknya. Jadi teman-teman yang 98 orang di bawah ini, tetaplah kita memuja nama Yesus Kristus. Hilangkan Yahweh, hilangkan Allah di bata Jehovah dari pikiran Anda, dari iman Anda. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Satu hal lagi saya jelaskan, Yeshua itu tidak ada itu. Sebab malaikat tidak pernah mengatakan nama Yesus, Yeshua ada artinya dari bahasa Ibrani. Tidak ada itu. Ya, itu pekerjaan sia-sia itu. Dan Maria tidak pernah bertanya kepada malaikat, apa arti nama itu? Tidak ada itu. Siapa yang membuat itu? Itu adalah pengagum-pengagum Yahweh yang akan masuk neraka yang tidak pernah bertobat. Itulah mereka itu nanti. Masuk neraka tidak bertobat. Dan kita sudah nyatakan kebenaran. Tetapi mereka tetap ngeyel. Membela Tuhan pembumbun. Itu adalah kelemahan. Itu adalah kelemahan. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita muliakan Yesus Kristus. Yahweh adalah iblis. Terima kasih. Aduh, saya heran ini lihat Rose. Kalau pakai time-time begini nih,